Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bersama saya pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8. Nah, masih ingat tentang pelajaran kemarin, anak-anak? Masih ingat ya? Nah, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Pasti baik ya. Nah, langsung saja ke materi kita hari ini. Nah, sekarang kita sudah beranjak ke perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalian tahu? Pasti tahu ya. Nah, kita bahas ya tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, yang pertama ini ada perlawanan terhadap VOC dan Portugis. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya bangsa Indonesia melawan penjajah Portugis, yaitu pertama, perlawanan Kesultanan Ternate. Itu. Yang kedua itu perlawanan Kesultanan Aceh. Yang ketiga perlawanan Fatahillah. Yang terakhir perlawanan Kesultanan Demak. Nah, yang B ini perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama ini perlawanan rakyat Maluku. Nah, kalian bisa lihat itu gambar Kapiten Patimura. Kapiten Patimura merupakan pahlawan di Saparua. Ia berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Presiden Van der Berg. Dalam perlawanan tersebut, perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batawi datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Nah, jadi Kapten Patimura itu ditangkap oleh Belanda dan dihukum gantung. Nah, yang selanjutnya ini ada perang Padri. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Nah, kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, kalian pasti tahu ya, Imam Bonjol. M. Sahab atau disebut juga M. Sahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Nah, perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Nah, ini ada perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Nah, perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang selanjutnya ini ada perang Aceh. Terus perlawanan Sisingmangaraja dan Sisingmaraja Sumatera Utara. Dan ini ada fotonya, perang Banjar. Nah, perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Nah, Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat. Nah, perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Nah, pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan tersebut setelah Prabu Anom ditangkap oleh Belanda. Nah, pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerang dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Nah, perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905.
Nah, ini ada perang Jagaraga di Bali. Nah, perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawang karang. Hak tawang karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Nah, kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.